Baik kawan-kawan semuanya, salam jumpa. Untuk konten kali ini kita akan sedikit bahas tentang aksi demonstrasi mahasiswa soal kasus asusila anak di bawah umur. Mahasiswa Parepare melakukan demo di 3 lembaga hukum di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dikutip dari laman Sindo News, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Parepare atau AMP ini menggelar aksi unjuk rasa terkait kasus asusila yang menimpa seorang anak di bawah umur. Mahasiswa menggelar demo di 3 lembaga penegak hukum mulai dari Polres Parepare, Kejari Parepare hingga Pengadilan Negeri Parepare. Dalam aksinya mahasiswa mendesak penegak hukum memberikan keadilan terhadap korban. Terlebih korban merupakan anak di bawah umur yang mengalami peristiwa tragis. Terdapat 2 kasus asusila yang dialami korban. Pertama melibatkan 1 orang dan yang kedua melibatkan 7 orang. Koordinator lapangan Ahmad Ricardi mengatakan aksi mereka sebagai bentuk protes terhadap kinerja aparat yang dituding tidak adil dalam penyelesaian kasus dugaan pencabulan dan persetubuhan di bawah umur ini. Kami sebagai mahasiswa yang paling penting adalah aspirasi kami dari bagaimana melihat. Oke kawan-kawan, mari kita berjalan ke sebelah. Karena ini satukan barisan kawan-kawan, pulangkan pedang kita ke sebelah. Hukum maupun pendampingan hukumnya, sehingga tidak ada hukum yang berpihak hanya satu sisi, sehingga kami turun di sini di jalan untuk bagaimana mengkawal komitmen bagaimanapun agar kasus ini murni bisa ditangani secara serius. Yang kita kawal ini tindak asusila. Kabarnya ada kejanggalan ya dari tuntutan mahasiswa. Tentu ini juga ada keganjalan dari informasi keluarga korban, ibunya. Ada katanya dalam bentuk transparansi hukum yang tidak diperlihatkan. Ada keganjalan pada saat sidang pertama itu yang disampaikan, sehingga kami turun di sini dengan inisiasi bagaimana hukum ini betul-betul serius ya, aparat hukum serius menangani hal ini. Seperti apa kejanggalannya? Kejanggalannya itu ketika dalam persidangan sesuai dengan apa disampaikan oleh ibu orang tua, ada intimidasi seakan-akan menggiring opini orang tua yang lalai dalam mengawal anaknya. Kabarnya ada yang laporan pertama juga tidak diurai. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar kami. Laporan pertama itu tidak masuk di kejaksaan karena ada 2 laporan. Laporan pertama ini 1 orang pelaku, kemudian di laporan kedua ini ada 6. Ini yang diolah di kejaksaan hanya laporan kedua. Ini menjadi juga tanda tanya besar. Kemudian kedua, pada saat kami di Polres itu tidak diberikan P21-nya sebagai bahan banding kita di kejaksaan. Ini juga menjadi sebenarnya tanda tanya besar ke kami pihak mahasiswa. Murni yang kami lakukan ini untuk melihat bagaimana menuntut aparat hukum bisa berjalan semestinya. Itu yang poin penting. Sementara itu Kanit PPA Satreskrim Polres Parepare Aibda Dewi Natalia Noya yang dikonfirmasi menjelaskan ada 2 kejadian dalam kasus tersebut. Peristiwa pertama masih dalam proses lidik, sementara peristiwa kedua telah proses sidik, di mana ada 6 tersangka. 4 diantaranya sudah ditangkap dan 2 orang lain yang masih buron. Dewi memastikan jika penanganan kasus tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Amir Syarifuddin menjelaskan 2 pelaku yang merupakan anak di bawah umur tengah menjalani proses persidangan. Dia juga mengungkapkan antara korban dan pelaku pun telah berdamai. Terima kasih teman-teman wartawan semuanya. Jadi mereka itu menuntut seolah-olah perkara ini tidak disidangkan sebagaimana mestinya. Sebenarnya tadi aku jelaskan bahwa perkara ini adalah perkara anak yang disidangkan secara tertutup. Nah itu untuk 2 orang perkara anak tertutup. Dan sementara perkara tersangka 2-nya itu masih dalam penemuan tahap 1, berkas perkara tahap 1. Dan itu belum bisa maju. Masih menunggu berkas perkaranya. Kalau pelaku sendiri ada berapa orang? Pelaku yang kita ini 2 anak 2 dewasa. Ya sementara ini yang kita terima. Jadi istilahnya yang 2 anak itu sudah berlangsung sidangnya, yang dewasa ini masih menunggu berkas perkara tahap pertama. Pak, tadi beberapa mahasiswa menanyakan Pak, ya, kabarnya ada kejanggalan dalam proses pemeriksaan proses hukum di sini, gimana Pak? Itulah tadi saya jelaskan bahwa nggak mungkin ada kejanggalan. Yang pertama tentu, yang kedua pasti ada saksi yang dipanggil, terutama adalah dokter yang membuat visum et repertum, karena itulah yang akan menjelaskan tentang keadaan anak ini.
Itu tadi yang dipersoalkan Rasulullah, ini tidak ada saksi yang dipanggil, nggak mungkin itu salah berita, karena yang dipanggil itu pasti ada saksi-saksi, ada namanya minimal saksi korbannya ada dokternya yang mau visum terpetum, dan mungkin ada banyak saksi-saksi lain. Jadi cewek ini Pak sampai di mana Pak prosesnya? Ini masih berlanjut persidangannya, ya masih dalam persidangan. Sementara itu, ibu korban berinisial M justru merasakan intimidasi saat persidangan. Dia mengatakan pada sidang pertama dia merasa sidang justru memposisikan anaknya sebagai pesakitan. Sang ibu juga mengungkapkan saat sidang pertama tidak dibacakan kronologis kejadian secara utuh yang seolah-olah menggiring fakta persidangan bahwa anaknya memang berkeliaran di atas pukul 3 dini hari. Ibu korban menjabarkan kejadian naas itu menimpa putrinya berawal saat berkenalan dengan salah seorang pelaku berinisial A berumur 19 tahun yang saat ini masih buron. Katanya sang anak izin pamit ke rumah temannya, namun dijemput seorang laki-laki yang dikenalnya di Facebook. Dia lalu dibawa berputar-putar dan dibawa ke sebuah rumah kebun. Dan di sana peristiwa naas itu terjadi. Tentunya kita semua berharap keadilan ditegakkan dan keluarga korban mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Terima kasih, salam jumpa.